Kalau engkau mengikuti kemauannya orang banyak di muka bumi ini, niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi hidup itu jangan ikut-ikutan saja. Ini ayat ini untuk mengkritik viralitas ya. Apa-apa ikut orang banyak. Pokoknya yang viral itulah yang benar. Apa sih yang kita lakukan kalau kita sedang mengalami krisis identitas? Yang pertama, terimalah. Akui saja kamu sedang krisis. Tidak usah panik, tidak aneh. Hampir semua orang mengalaminya. Bingung itu wajar, asal kamu mau belajar. Sehingga tidak salah mengambil keputusan. Kan sering orang bilang itu, alhamdulillah kamu bingung berarti kamu mau pinter, mau bisa. Kan selalu orang begitu. Tapi asal setelah bingung belajar. Setelah bingung tidur ndak jadi pinter. Bingung tandanya kamu ingin tahu kan, belajar. Nah, kalau dilanjutkan belajar ketemu benernya. Jadi diterima saja, ya saya sedang krisis ini, sedang belajar mencari jawaban terbaik. Identitas yang pas untuk diriku. Ada peribahasa menarik, kadang kita harus tersesat dulu untuk benar-benar tahu arah pulang. Ya, jangankan mencari arah sendiri, wong sekarang pakai GPS kadang tersesat. Kalau dalam kehidupan nyata kadang dibantu orang pun, mengikuti ahli pun masih bisa tersesat. Tidak masalah, hidup itu memang kadang-kadang ada tersesatnya, tapi kita kembali lagi dengan cara belajar. Yang kedua, ambil waktu untuk refleksi. Coba direnungi secara dalam. Apa sih yang membuatku bahagia? Apa yang aku anggap penting dalam hidup ini? Kapan aku merasa paling menikmati hidup? Nah, ini menurut saya penting berefleksi ini. Kemudian dekatkan diri kita dengan orang-orang yang jujur, yang menilai kita apa adanya diri kita, bukan orang yang sekedar menuntut kita sesuai maunya mereka. Orang-orang jujur inilah nanti yang bisa memberitahu kita, oh kamu berlebihan tadi, oh kamu tidak sepatutnya begitu. Memahamkan kita tentang lebih kurangnya kita. Carilah sahabat, cari teman yang mau jujur. Yang ketiga, mengatasi krisis identitas, coba temukan makna yang lebih besar dibanding diri sendiri. Yang membuat kita sering galau itu karena kita terlalu fokus ke diri kita. Mari membangun makna untuk melahirkan identitas. Caranya misalnya lakukan pengabdian, lakukan membantu orang yang banyak. Itu kan sebenarnya kamu sedang membangun makna untuk dirimu sekaligus membangun identitas. Kalau hidup kita bermakna, identitas akan lahir. Misalnya, kalian mencoba menemukan makna melalui keimanan, ibadah yang banyak, mendekat Allah yang banyak. Di situ kamu akan menemukan identitasmu sebagai hamba Allah, sebagai orang soleh dan lain sebagainya. Jadi identitas kita bentuk, tidak kita cari, kita buat. Kalau tadi kan seolah-olah dicari, apa sih? Tidak. Kita buat. Kamu ingin jadi apa? Jadi bukan hakikatnya aku apa, tapi engkau ingin jadi apa, kemudian upayakan ke sana. Tentu saja tidak sekedar pencitraannya. Kalau memang ingin jadi ahli agama, yuk belajar agama yang serius, jalankan agama secara mantap, akan membuat dirimu terbentuk jadi seorang yang religius. Jadi buat makna. Kemudian mari kita sadari diri kita itu tumbuh.
Jadi identitas itu jangan dibayangkan tetap ya. Kita ini tumbuh berkembang. Dulu aku seperti apa, sekarang seperti apa. Yang penting ayo jalan terus secara jujur apa adanya versi diri kita. Bukan versi maunya orang banyak. Apalagi orang banyaknya tidak sehat. Ini ada kalimat menarik dari Krishnamurti. Dulu pernah kita bahas beliau ya, waktu bahas cinta. Kata beliau, bukan tanda kesehatan bila seseorang mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat yang sangat sakit. Kalau masyarakatnya rusak, Pak, saya kan juga anggota masyarakat, jadi saya bisa beradaptasi dengan masyarakat. Itu kata Krishnamurti, enggak, itu tetap enggak sehat. Pak, budaya kita itu kan korupsi, Pak. Jadi, itu masyarakat sangat sakit sudah. Saya kan anggota masyarakat kita harus toleran menghargai budaya kita, toh Pak. Nah, saya ikut beradaptasi. Saya korupsi di level saya. Contohnya begitu ya. Kalau masyarakatnya sangat sakit, ya jangan beradaptasi. Kalau kamu beradaptasi, itu ya sama saja kamu sedang menjemput penyakit. Maka bukan tanda kesehatan bila seseorang mampu menyesuaikan diri beradaptasi dengan masyarakatnya yang sakit. Jadilah dirimu sendiri, jangan hanya ikut orang banyak. Ayat ini juga menarik kalau teman-teman coba nanti dicari tafsirnya ya. Wa in tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kemauannya orang banyak di muka bumi ini, niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi hidup itu jangan ikut-ikutan saja. Ini ayat ini untuk mengkritik viralitas ya. Apa-apa ikut orang banyak. Pokoknya yang viral itulah yang benar. Padahal wa in tuti aksaro man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau hanya mengikuti kemauannya orang banyak di muka bumi, akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dzanna wa inhum illa yahrusun. Mereka itu hanya mengikuti prasangka-prasangka belaka, hoax-hoax belaka. Dan mereka hanya membuat kebohongan. Oke, ayat ini rasanya cocok sekali ya dengan zaman sekarang itu. Kalau bahasa ulumul Quran ini ijaznya Al-Quran. Di antara kemukjizatannya Al-Quran adalah dia selalu relevan di segala ruang dan waktu. Soleh likulli zaman wa makan. Mungkin mufasir zaman dulu tidak membayangkan ayat ini relevan dengan hoax, relevan dengan post-truth. Zaman itu belum post-truth, belum kenal hoax, tapi sekarang relevan sekali.